Perdagangan manusia bukan lagi terjadi di perbatasan atau di pelabuhan tersembunyi. Kini bisa terjadi lewat media sosial atau platform online. Lalu kira-kira apakah kita masih perlu waspada? Satgas Penegakan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang dipimpin oleh Barreskrim Polri berhasil mengungkap 9 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah Kalimantan Utara. Sebanyak 82 calon pekerja migran berhasil diselamatkan dari upaya pengiriman ilegal ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Pengungkapan kasus ini berawal dari pemeriksaan penumpang KM Thalia pada tanggal 5 Mei 2025 dan KM Bukit Sibuntang pada tanggal 6 Mei 2025. Dari hasil pemeriksaan terungkap 9 kasus dengan 7 orang tersangka. Modus yang digunakan adalah pengiriman PNJ secara non-prosedural dan pastinya tidak resmi. Melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di Pulau Sebatik menuju Tawau, Malaysia. Para korban diminta membayar antara 4,5 sampai 7,5 juta rupiah, meskipun banyak diantaranya tidak memiliki dokumen resmi. TPPO adalah kejahatan yang melibatkan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara memaksa untuk tujuan eksploitasi. Sepanjang 2020 sampai dengan 2023 lalu, terdapat 2.434 kasus online scam yang ditangani perwakilan Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Terkait dengan kasus online scam paling banyak terjadi di Kamboja dengan jumlah 1.233 orang. Di Filipina ada 469 orang. Di Myanmar ada 205 orang. Di Laos 276 orang. Di Thailand 187 orang. Di Vietnam ada 34 orang dan di Malaysia ada 30 orang. Dan sampai 2024 sudah dilakukan kurang lebih penundaan penerbitan 18.604 paspor dan menunda keberangkatan kurang lebih 14 ribuan pekerja migran yang diduga akan berangkat namun tidak sesuai dengan prosedur atau aturan. Di tahun 2025 telah dilaporkan sebanyak 609 kasus dengan korban 1.503 orang dan 754 orang tersangka. Dan pada tahun 2024 juga ada sejumlah 843 kasus dengan korban 2.000-an orang dan 1.000 orang tersangka. Hal tersebut yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai zona perbudakan dunia terbesar. Modus operandi yang kerap dipakai oleh pekerja migran yang akan berangkat secara non-prosedural diantaranya program bursa kerja khusus atau lowongan pekerjaan penempatan buruh migran yang diantaranya seperti modus umroh, haji, ziarah, agenda magang di luar negeri atau pernikahan. Motif yang bisa kita gali adalah yang pertama, ekonomi, tekanan sosial, kebutuhan keluarga yang ditengarai sebagai faktor yang menjadi penyebab maraknya warga negara Indonesia yang menempuh jalur non-prosedural untuk menjadi pekerja di luar negeri. Di sisi lain, kasus penipuan online yang terkait perdagangan manusia telah menyebar melampaui Asia Tenggara. Di Indonesia, kasus ini menjadi perhatian pemerintah karena tidak sedikit WNI atau warga negara Indonesia yang telah menjadi korban penipuan. Identifikasi korban dan non-korban dalam semacam ini menjadi tantangan tersendiri karena ada WNI yang bekerja sebagai scammer secara sadar. Bahkan mereka merekrut orang baru untuk bisa menggantikan posisi mereka sehingga mereka mendapatkan rekomendasi di posisi yang lebih tinggi. Dari kasus yang ada, terdapat 3 rute yang digunakan untuk melakukan penyelundupan dan perdagangan pekerja migran di Indonesia. Di antaranya, rute Jakarta yang diberangkatkan ke wilayah Thailand dan Kamboja. Yang kedua, rute Surabaya yang diberangkatkan ke Vietnam dengan transit terlebih dahulu di Malaysia atau Brunei Darussalam. Yang ketiga, rute Medan yang diberangkatkan ke Malaysia dan Singapura. Dari banyak hal yang sudah kita ketahui Sobat Siber, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari potensi TPPO atau bahkan kita bisa memberikan kontribusi kepada orang sekitar kita untuk kita bisa membantu mereka mengedukasi dan mereka terhindar dari ancaman tindak pidana orang, baik secara online maupun secara offline.
Yang pertama, bisa mengencourage atau menggunakan jalur resmi pada waktu apply atau mencari informasi terkait dengan lowongan pekerjaan di luar negeri. Yang kedua, selalu pastikan legalitas agen atau sponsor. Yang ketiga, selalu verifikasi setiap lowongan pekerjaan yang Sobat Siber terima, baca, dapatkan itu dengan teliti. Yang keempat, waspadai tawaran yang terlalu menggiurkan karena yang too good to be true itu biasanya agak impossible untuk didapat. Berikutnya adalah selalu mengamankan dokumen pribadi. Karena banyak dari mereka itu selalu menahan atau mentargetkan dokumen kita supaya mengikat kita dengan mereka dan kita tidak kabur. Berikutnya adalah selalu waspada dengan tawaran yang ada di media sosial. Kenapa? Karena media sosial seringkali dipenuhi dengan informasi yang abu-abu. Sobat Siber bisa memanfaatkan kanal-kanal resmi dari penyelenggara informasi negara seperti KP2MI atau bahkan Kementerian Ketenagakerjaan. Dari situ Sobat Siber bisa melihat peluang magang bekerja, peluang scholarship di negara lain, atau bahkan opportunity untuk bisa dapat hasil yang lebih baik di tempat selain di Indonesia. Pada dasarnya pengetahuan yang cukup adalah perlindungan utama dari ancaman tidak pidana. Karena tahu cara mencegah, tahu cara menangani, dan tahu cara untuk terhindar. Semua informasi tersebut dapat kita peroleh dari kebiasaan membaca dan belajar. Tentu saja sumbernya harus berasal dari referensi yang kredibel.